Mohon doa supaya sampai selama-lamanya saya tetap mengenakan kasula ini, karena inilah yang kami cita-citakan bersama. Segala sesuatu telah coba untuk ditinggalkan supaya bisa memakai kasula. Kami ingin mengikuti Gusti Yesus Kristus dengan cara hidup yang khusus, sediakan diri bagi pelayanan-pelayanan yang memang diutus oleh Tuhan untuk kami laksanakan. Dan seperti kata Pak Yuli, 2 tahun ini saya diutus di tempat ini. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam, sehat semua nggih. Ketika merenungkan bacaan pada hari ini, terutama bacaan Injil, saya teringat pada satu sosok imam. Ini sangat kita kenal di Keuskupan Agung Semarang, Romo Van Lith. Ada yang tidak kenal? Kenal semua nggih? Romo Van Lith ya kenal, artinya belum ndak ketemu langsung ya itu. Neng paling ndak namanya itu kan kita dengar. Romo Van Lith itu menerjemahkan doa Bapa kami yang sekarang kita kenal di dalam bahasa Jawa. Terjemahan pertama itu ada frase yang menyebutkan jembaraken keraton dalem. Jembaraken keraton dalem, memperluas kerajaan Allah. Yang saya refleksikan begini, meskipun memang itu adalah terjemahan dari doa Bapa kami yang waktu itu masih berbahasa Latin, kemudian supaya umat lokal itu paham, oleh Romo Van Lith diterjemahkan menjadi bahasa Jawa yang halus. Tetapi frase itu juga menunjukkan kerelaan hati Romo Van Lith dan juga menunjukkan kerelaan hati para misionaris pendahulu untuk berani meninggalkan kenyamanan mereka di tanah asalnya, negara Londo, yang dulu juga kita tahu kita saja dijajah oleh Belanda ya. Nah, kita juga tahu sana lebih makmur daripada kita. Mereka rela untuk meninggalkan apa yang menjadi kenyamanan hidup mereka pada saat itu di negara yang sudah lebih jauh berkembang dari kita dan datang ke sini untuk menyebarkan atau memperluas kerajaan Allah, jembaraken keraton dalem Gusti. Apa yang Romo Van Lith dan juga para misionaris awal itu pikirkan seringkali memang tidak masuk di akal kita. Kalau kita mau merefleksikan semuanya itu dan memaknainya pada hidup kita sekarang, menempatkan kehidupan kita sekarang. Nah, saiki dadi Romo wae, keuskupan sudah langsung memberikan fasilitas motor dinas. Sampai di paroki pastoran, paroki-paroki juga sudah menyediakan mobil dinas, karingenggo itu, sekaya PNS. Nah, bedanya nek PNS itu pegawai negeri sipil, nah kalau yang sini pegawai negeri surgawi. Itu, nek ada. Nah, tetapi itu semua kan sarana yang diberikan supaya pelayanan-pelayanan itu berjalan dengan baik, pelayanan-pelayanan itu bisa dijalankan dengan optimal, maksimal. Nah, tetapi untuk itu semua, kalau kita bercermin dari para misionaris yang dahulu datang ke Indonesia, datang ke tanah kita ini, mereka berani meninggalkan segala sesuatu. Apa yang sebenarnya mereka cari? Apa yang pengen mereka pegang? Tidak lain adalah yang tadi juga digambarkan dalam frase itu, keraton dalem Gusti, kerajaan Allah. Mereka berani dan rela meninggalkan segala sesuatu supaya kerajaan Allah yang pengen mereka wartakan itu juga dirasakan hadirnya oleh umat di tempat ini, di tanah misi ini. Itulah konsekuensi bagi diri kita ketika kita memilih jalan hidup, mau mengikuti Gusti Allah atau mau mengikuti kehendak kita sendiri atau kehendak yang lain. Kita mesti memilih. Di dalam kehidupan kita selalu ada prioritas-prioritas yang juga perlu untuk didahulukan. Ketika kita memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, panggilan Allah. Tentu panggilan, sekali lagi kalau saya ngomong panggilan bukan hanya imam buder suster loh ya, tetapi juga panjenengan semua juga memiliki panggilan hidup sebagai umat awam dengan cirinya yang khas. Panjenengan juga berkarya bagi dunia, jembaraken keraton dalem Gusti sesuai dengan cara yang khas umat awam. Kalau kita memilih jalan atau memilih sebuah pilihan untuk mengikuti kehendak Allah, kita juga perlu meninggalkan sesuatu.
Ketika tadi kita bercermin pada anak muda yang pengen mengikuti Yesus, ketika Yesus mengatakan lakukan ini, apa yang dikatakan oleh Yesus ini kan cerminan atau kutipan dari 10 perintah Allah. Dan anak muda itu dengan santainya, wes ngono wae gampang kecil. Tetapi anak muda tadi ada satu hal yang sangat mengikat dirinya dan tidak bisa membuatnya lepas, yakni hartanya. Ada satu hal yang membuat dirinya nyaman, membuat dirinya lekat, sehingga ia tidak bisa melepaskan semuanya itu untuk mengikuti Tuhan Allah. Kalau mau di skala prioritas, harta nomor 1, kenyamanan nomor 1, mengikuti Gusti Allah baru kemudian. Sekarang kalau kita menjadi orang-orang pengikut Yesus, dibalik, mengikuti Gusti Allah nomor 1, yang lain akan ditambahkan oleh Gusti Allah. Kalau kita tidak pernah memilih sebagai prioritas, maka kita juga tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Bahkan semakin hari kita juga akan menjadi orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan, karena cara hidup yang Tuhan tuntut itu juga tidak kita usahakan dengan baik. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita semakin mencoba untuk berani memilih prioritas hidup kita, semakin sadar posisi peranan hidup kita di tengah dunia ini. Apakah ini semua sudah mencerminkan atau mewujudkan saya yang mengikuti Tuhan Allah, ataukah seringkali saya masih mencoba untuk mempertahankan kenyamanan hidup saya, yang dimana itu semua lalu menjadi kelekatan yang tidak bisa lepas dari hidup saya. Semoga kita yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus melalui peran-peran khusus kita, baik sebagai para selibater, rohaniwan, religius, maupun juga sebagai awam dimanapun panjenengan berada, semoga kita semakin dikuatkan untuk juga bisa wujudkan dan jembarakan keraton dalam Gusti melalui cara-cara yang bisa kita lakukan di tempat perutusan kita masing-masing. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jika engkau ingin memasuki hidup yang kekal, taatilah perintah Allah. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang beberapa yang di gereja, Romo yang kami muliakan, selamat pagi, berkah dalem. Walaupun telat sehari, namun suasana masih suasana gembira, karena Romo kita, Romo Wegik, sudah menjalani imamat selama 7 tahun. Tahun yang memang masih belum banyak, namun beliau Romo yang muda sudah dipercaya Bapak Oskup untuk memimpin sebuah paroki Pantura yang permasalahannya ini beda dengan paroki-paroki yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya, beda. Maka saya mewakili seluruh umat di paroki Santo Antinus Padua Kendal mengucapkan selamat merayakan imamat yang ke-7 untuk Romo Wegik dan rekan-rekan 4 ya Romo ya, 4. Saya tidak hafal. Tugas kita apa Bapak Ibu sekalian? Tugas kita mendoakan Romo agar Romo kita ini
sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat tetap melayani kita. Memang kalau resikonya punya Romo ganteng itu berat, Romo. Pengalaman saya goes dengan teman-teman inspektorat itu, Pak Yuli kok temannya ganteng, mbok saya dikenalkan. Saya diam saja, hanya senyum-senyum. Setelah istirahat saya bilang, itu Romo saya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Kalau jenengan ganggu, ya berhadapan dengan saya dulu. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang di sini, ya bagaimana kalau Romo ganteng itu, ya kita bersikap yang anu saja lah, yang wajar supaya semuanya berjalan baik, Romo melayani kita juga bisa maksimal. Pelayanan Romo di gereja kita, di paroki kita ini, saya bukan menilai Romo, saya menganggap banyak terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya sebagai wakil ketua Dewan Pastoral itu kadangkala keter, tidak bisa mengikuti gerak langkah Romo, namun kita semua ya berusahalah Romo membantu apa yang menjadi program kerja Romo dan program kerja kita. Saya kira mekaten Romo apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Romo Wegik yang sudah 7 tahun menjalani imamat. Terima kasih, berkah dalam. Selamat pagi Bapak Ibu, Romo, kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita semua hadir di sini untuk ikut merayakan kebahagiaan Romo ini, di mana Romo berulang tahun imamat yang ke-7. Tepatnya hari Minggu kemarin, yaitu tanggal 15 Agustus, bertepatan juga dengan ulang tahun Seminari Kentungan nggih Romo. Nggih. Ya, hari ini kita berbahagia bersama dengan Romo Wegik. Semoga Romo Wegik tetap setia dalam panggilan Tuhan Yesus. Saya ingat kemarin perkataan Romo, yaitu diawali dengan memakai kasula, kemudian juga diakhiri dengan menggunakan kasula yang sama. Ya, semoga itu akan selalu terwujud. Kemudian kita akan potong tumpeng ini. Tumpengnya sudah ada, monggo Romo untuk dipersilahkan ke depan untuk melakukan potong tumpeng, didampingi oleh Pak Yuli. Monggo Pak Alexius Yulianto sebagai Wakil Dewan Paroki untuk mendampingi. Ibu Bapak dan saudari-saudaraku terkasih, terutama umat di Paroki Santo Antonius Padua Kendal, terima kasih untuk perhatian panjenengan semua. Ini tumpengan 2 kali. Pak Yuli juga dapat 2 kali. Terima kasih sungguh-sungguh atas segala dukungan. Tapi yang sangat saya rasakan adalah doa-doa dari panjenengan,
Sehingga selama 2 tahun ini, karena saya juga masuk di paroki ini pertanggal 4 Agustus, meskipun SK-nya 1 Juni waktu itu, tapi karena harus banyak persiapan, kursus-kursus dan sebagainya, 2 tahun yang lalu 4 Agustus 2019 saya masuk, dan sekarang 15 Agustus 2021 saya masih di tempat ini dan masih mengenakan kasula. Wah, maka mohon doa supaya sampai selama-lamanya saya tetap mengenakan kasula ini, karena inilah yang kami cita-citakan bersama. Apa yang kalau tadi kita belajar dari bacaan, segala sesuatu telah coba untuk ditinggalkan supaya bisa memakai kasula. Bukan untuk memakai kasulanya tetapi terutama tetapi karena kami ingin mengikuti Gusti Yesus Kristus dengan cara hidup yang khusus, terutama menyediakan diri bagi pelayanan-pelayanan yang memang diutus oleh Tuhan untuk kami laksanakan. Dan seperti kata Pak Yuli, 2 tahun ini saya diutus di tempat ini, dan banyak sekali dukungan dari panjenengan yang sungguh saya rasakan. Maka matur nuwun, terima kasih semuanya, juga atas kesediaan panjenengan. Terima kasih beberapa yang hadir di tempat ini mewakili umat Dewan Harian, beberapa di sini meskipun tidak semua. Matur nuwun, terima kasih telah menjadi teman dan rekan seperjalanan, meskipun panjenengan juga lebih sepuh dari saya, maka saya juga mohon bimbingan. Kadang kala jenenge cah enom ki sesok grusah-grusuh, kadang kala sesok kurang ajar, maka juga kalau ada apa-apa mohon masukan ke saya, supaya saya juga bisa membenahi diri saya terus-menerus menjadi pribadi yang semakin rendah hati, semakin dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan caranya, dan juga menjadi semakin suci dan juga berwatak bijaksana. Semoga panjenengan semua juga dilindungi oleh Tuhan, selalu sehat, untuk juga turut serta mengemban tugas pelayanan di paroki ini dan juga dimanapun tempat karya panjenengan diutus. Sekali lagi terima kasih semua, dan menyampaikan salam dari teman-teman kemarin yang tidak bisa ikut ke sini karena sedianya teman-teman mau ke sini, tetapi karena situasi sedang seperti ini tanggal 16 Agustus hari terakhir PPKM katanya. Semoga tidak diperpanjang, belum ada info ya. Semoga tidak diperpanjang. Salam dari teman-teman. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan bagi kami. Semoga tahun depan kami bisa merayakan bersama-sama di tempat ini. Amin nggih? Amin. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun semua umat, terima kasih. Ya. Terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, juga Bapak Ibu Dewan Pastoral Harian beberapa, karena tidak semua, kita masih ada dalam keterbatasan, diwakili 7 orang mewakili semua umat. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dalam bentuk apapun, dalam bentuk doa dan berbagai macam hal yang sungguh sangat kami rasakan menjadi penguat hidup panggilan dan perutusan kami. Kita juga mendapat hadiah Romo baru, yakni Romo Nandi. Meskipun sudah saya umumkan dalam rapat Dewan Pastoral beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tetapi karena situasi masih seperti ini, maka masih belum hadir di antara kita. Kita mensyukuri kehadiran Romo Nandi nanti. Semoga akhir bulan ini beliau bisa masuk ke paroki kita dan menambah pelayanan di paroki kita ini, sehingga juga semakin hari semakin baik dan juga pelayanan-pelayanan apapun juga semakin terpenuhi. Maka kita bersyukur atas hadiah dari Tuhan melalui Keuskupan Agung Semarang. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, dan mari kita tutup dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.